Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat selalu dan semangat dalam belajar di rumah ya. Anak-anak kelas 5 hari ini bertemu lagi di mata pelajaran PJOK. Kita akan membahas lanjutan materi minggu lalu, yaitu tentang latihan daya tahan jantung dalam kebugaran jasmani. Masih ingat ya, kebugaran jasmani kemarin apa? Iya, kebugaran jasmani merupakan kesanggupan tubuh dan kemampuan tubuh dalam melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Artinya, orang yang bugar berarti tidak mudah lelah ya. Masih memiliki energi cadangan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, pengertian daya tahan jantung adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi hampir sama, orang yang daya tahan jantungnya bagus itu mampu bekerja dengan waktu yang lama. Nah, di sini kita akan membahas tentang bentuk latihan dari daya tahan jantung sendiri. Di dalam kebugaran jasmani, untuk unsur daya tahan itu bisa dilatih dengan beberapa olahraga. Contohnya ada latihan jogging ya. Nah, kita tentu semuanya tahu jogging itu adalah gerakan yang melibatkan kaki dan anggota tubuh yang lainnya untuk berlari santai ya. Dalam jogging sendiri, kecepatan yang diperlukan untuk menempuh jarak adalah 1,6 km, adalah lebih dari 9 menit ya. Nah, jogging yang baik itu dilakukan pada pagi hari, karena udara di pagi hari biasanya masih sejuk, segar, dan belum banyak polusi. Itu yang bagus untuk latihan daya tahan jantung. Nah, manfaat jogging sendiri adalah banyak, bisa menguatkan otot-otot pernapasan dan mengurangi hambatan aliran udara yang keluar masuk paru-paru, bisa memperbaiki efisiensi kekuatan otot jantung dan memompa sehingga jumlah aliran darah yang dialirkan setiap denyut jantung dapat diperbesar dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali manfaat dari jogging. Yang kedua adalah latihan lompat tali. Nah, lompat tali ini juga bisa dimanfaatkan untuk melatih daya tahan jantung. Lompat tali termasuk latihan yang dapat membantu meningkatkan daya tahan jantung. Lompat tali dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok ya. Kalau kelompok pasti ada 2 orang yang memegang talinya dan 1 orang untuk melompati talinya sehingga tidak terkena oleh talinya. Nah, dalam latihan lompat tali tentu anak-anak memerlukan alat berupa tali, kira-kira panjangnya bisa 2 meter, menyesuaikan saja ya. Kemudian lakukan lompatan sebanyak 10 kali dengan cepat dan benar. Jadi artinya tidak terkena bagian anggota tubuh kalian ya, talinya harus bisa melompatinya. Kemudian selanjutnya adalah fartlek atau speed play. Latihan fartlek adalah suatu sistem pelatihan kesehatan yang bertujuan untuk membangun, mengembalikan atau memelihara kondisi tubuh seseorang. Prinsip latihan fartlek yaitu berlari dengan berbagai variasi, artinya dapat mengatur kecepatan lari yang diinginkan selama melakukan latihan tersebut sesuai keinginan dan kondisi atau kemampuan. Jadi latihan fartlek karena bervariasi ya, latihan yang bervariasi, maka bisa dilakukan di berbagai macam tempat. Contohnya bisa dilakukan di bukit-bukit, tanah pasir, semak belukar, selokan-selokan untuk dilompati ya, tanah rumput, tanah lembek, dan lain sebagainya. Jadi latihan fartlek ini bisa dilakukan di alam terbuka ya, dengan suasana alam yang tidak membosankan. Jadi bervariasi suasananya ya.
yang tidak boleh dilakukan adalah di jalan raya, karena jalan raya itu tempatnya orang berkendara motor atau mobil ya. Kemudian latihan sirkuit training. Lanjut, latihan sirkuit training atau latihan di sirkuit adalah bentuk latihan yang terdiri dari atas beberapa pos atau stasiun. Latihan yang dilakukan secara berurutan dari pos 1 sampai pos terakhir. Misalnya ada jumlahnya 6 sampai 8 pos, istirahat dilakukan pada jeda antara pos 1 dan pos yang lainnya. Jadi ada banyak posnya. Misalkan di pos 1 anak-anak melakukan push up, pos 2 anak-anak melakukan sit up dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam latihan sirkuit training ya. Nanti kapan-kapan kita coba. Lari jarak jauh yang kelima, yaitu long running. Tempat yang baik untuk melakukan lari jarak jauh adalah tempat suasana alamnya masih alami sehingga udaranya masih segar. Selain itu, jarak jauh juga dapat dilakukan di lapangan olahraga pada pagi hari ketika udara masih segar. Jadi latihan jarak jauh ini bisa dilakukan di lapangan ataupun kondisi alam yang terbuka, karena biasanya di alam yang terbuka, suasana alam yang alami itu udaranya masih segar. Kemudian latihan interval atau interval training. Interval training adalah suatu sistem atau metode latihan yang diselingi interval-interval yang berupa masa-masa istirahat untuk menghadapi latihan berikutnya. Contoh program latihan interval adalah berlari sejauh 1000 meter. Untuk berlari sejauh 1000 meter dilakukan dengan membagi jarak tempuh berlari. Pembagian jarak tempuh dapat dibuat sebanyak 5 kali 200 meter dengan waktu masing-masing 60 detik. Istirahat untuk setiap pengulangan adalah 2 menit. Jadi latihan interval training ini diselingi dengan beberapa interval yang berupa masa-masa istirahat. Jadi anak-anak bisa melakukannya dengan lari sebanyak 5 kali 200 meter dengan waktu masing-masing 60 detik, dan istirahatnya untuk setiap pengulangan adalah 2 menit ya. Jadi diselingi dengan masa-masa istirahat untuk menghadapi latihan berikutnya. Nah, untuk materi hari ini sekian dari Pak Wildan. Tetap semangat belajar dan rajin berolahraga. Untuk hari ini Pak Wildan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.